disinfektan di Kota Padang, bahwa kami dari Tanggap Bencana Indonesia Raya melaksanakan kegiatan ini dengan dukungan dan partisipasi dari PT Agri Mitra Utama Persada. Semulanya acara ini kita rencanakan untuk dilaksanakan dimulai pada pagi hari tadi jam 8, tetapi karena cuaca yang kurang kondusif, hujan, sehingga pelaksanaan acara baru kita mulai pada hari ini. PT Agri Mitra Utama Persada bersama Tanggap Bencana Indonesia Raya atau TABIR melaksanakan bakti sosial masyarakat berupa penyemprotan desinfektan di kawasan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Padang, Minggu 5 April lalu. Kegiatan ini untuk pencegahan merebaknya COVID-19. Satu persatu kedai, halaman rumah warga, serta kendaraan tidak luput dari penyemprotan desinfektan. Selain melakukan penyemprotan desinfektan, tim dari PT Agri Mitra Utama Persada yang memproduksi air mineral dalam kemasan bermerek SMS ini juga membagikan selebaran kepada warga berupa edukasi COVID-19 atau Corona. Direktur PT Agri Mitra Utama Persada, Maria Anggita, menyebutkan penyemprotan yang diselenggarakan oleh TABIR dengan PT Agri Mitra Utama Persada adalah bentuk partisipasi dan bentuk kepedulian terhadap COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Dan secara penuh kepada Bapak Desrio selaku Ketua TABIR, kita memberikan support mobil operasional lah untuk melakukan kegiatan penyemprotan ini, karena kita juga sebenarnya memang sudah mau turun ke masyarakat, cuman kita tidak tahu bagaimana caranya untuk merambah masyarakat yang sangat luas. Tetapi beliau, Bapak Desrio, datang kepada saya dan kita setuju atas ide yang diberikan oleh beliau, sehingga kami langsung menyetujui dan hari inilah terjadi penyemprotan di daerah Kuranji ya, daerah Kuranji yang menurut beliau itu perumahan terpadat di Asia Tenggara ya Pak. Iya, Asia Tenggara. Saya juga cukup kaget. Jadi ini langkah yang tepat karena memang kalau untuk diinfektan, untuk virus itu kita harus mulai dari rumah, dari diri sendiri. Itu yang paling penting, sehingga langsung terjun ke rumah-rumah itu merupakan hal yang sangat utama. Dan juga mengedukasi, kita juga menyebarkan brosur untuk mengedukasi orang per orang untuk melakukan tindakan preventif kepada dirinya sendiri untuk mencegah penyebaran
COVID ini. Untuk itu pihaknya tergerak untuk turun langsung mencegah dan memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat memutus mata rantai virus corona sehingga Sumbar dapat terbebas dari COVID-19 hendaknya. Dipilihnya Kecamatan Kuranji karena Kuranji termasuk kawasan terpadat. Selain penyemprotan juga memberikan selebaran yang berisikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dia menjelaskan dengan adanya COVID-19 ini pihaknya lebih mengutamakan keselamatan karyawan dalam bekerja, seperti menggunakan sarung tangan, masker, serta hand sanitizer. Jadi kita tidak ada pikiran seperti itu karena sebenarnya kalau PT Agri Mitra Utama Persada itu bergerak di air mineral. Jadi air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk penjualan alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik seperti itu. Dan semoga juga dengan adanya kegiatan ini anggota kita juga terus bisa melakukan penjualan setiap hari. Kalau inovasi kita belum sampai ke arah sana. Kita lebih ke memprotek anggota kita dalam menjual barang-barang. Jadi lebih ke proteksi, pakai ini sarung tangan, masker, mengantisipasi, lebih ke menjaga karyawan kita dulu. Untuk layanan masyarakat ini kita baru ini, nanti untuk kedepannya. Sementara untuk membatasi tatap muka dengan konsumen, PT Agri Mitra Utama Persada mendukung himbauan pemerintah yakni di rumah saja. Untuk itu pihaknya juga mengantar pesanan ke rumah-rumah tanpa minimum order, karena kondisi saat ini orang juga harus minum air putih minimal 2 liter sehari. Sistem pengantar pesanan ini sudah diterapkan di Pekanbaru, Bukit Tinggi, dan Padang. Kita sudah menerapkan mendukung pemerintah di program di rumah saja. Jadi kita bisa mengantar pemesanan, tidak ada minimum order, kita bisa mengantar ke rumah-rumah. Jadi orang kan dalam masa seperti ini juga harus minum air 2 liter lah minimum sehari. Jadi mereka tetap di rumah dan kita mengantar sampai rumah mereka. Tanpa minimum order kita bisa antar. Dalam situasi seperti ini kita harus mendukung program pemerintah. Merebaknya COVID-19 ini tentu sangat berpengaruh terhadap omset SMS sendiri. Karena adanya toko-toko yang tutup sehingga omset turun 20% baik di Sumbar dan Riau. Karena banyak toko-toko tutup, jadi kita lumayan berpengaruh juga ya. Cuman kita juga mengerti dengan program pemerintah ini, kita mencari dan melayani orang sampai ke rumah masing-masing. Untuk saat ini kan baru di Sumbar itu kayaknya bulan Maret ya baru ketahuan bahwa ada positif COVID. Nah itu sempat langsung toko-toko pada tutup dan sudah turun sekitar 20% dari hari normal biasa ya, apalagi paling berasa di Bukit Tinggi.
Ketua Umum Tanggap Bencana Indonesia Raya atau Tabir Sumbar, Desrio Putra menyebutkan, kegiatan ini merupakan bakti sosial yang dilakukan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 berupa penyemprotan cairan desinfektan. Dalam penyemprotan ini ada sekitar 30.000 liter cairan desinfektan disemprotkan di perkarangan rumah warga serta jalan. Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan mobil tangki serta beberapa petugas turun ke jalan melakukan penyemprotan. Ini kegiatan ini, kegiatan bakti sosial masyarakat itu terdiri dari kegiatan utamanya adalah penyemprotan disinfektan yang dilakukan door to door dari rumah ke rumah di setiap komplek yang ada di Kota Padang. Nah, karena ini perlu kita lakukan karena banyak harapan dari warga Kota Padang. Karena belum adanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk ke kawasan-kawasan perumahan. Kalaupun ada mungkin baru sedikit, karena pemerintah kita lebih fokus untuk ke fasilitas umum, rumah sakit, kantor camat, puskesmas, kantor lurah dan sebagainya, masjid-masjid dan sebagainya. Nah, sementara masyarakat ini kan sangat membutuhkan program untuk penyemprotan ini sehingga mereka lebih nyaman. Yang paling penting sekali bahwa dengan dilakukan kegiatan ini bisa mencegah terjadinya penyebaran virus ini di rumah-rumah masyarakat. Diharapkan dengan adanya penyemprotan ini, warga juga dapat melakukan secara mandiri untuk menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan mereka. Karena begini, yang paling penting itu adalah sebenarnya kebersihan dan sterilisasi dari lingkungan tempat tinggal. Ini yang paling penting. Kalau lingkungan sudah bersih, bebas dari virus kan sebenarnya nggak perlu pakai masker. Masker itu kalau kita keluar kan. Nah, jadi makanya kita sebenarnya ini ajakan dan imbauan kepada pemerintah, kepada masyarakat kita supaya hidup bersih, rumahnya bersih, lingkungan bersih dan sehat. Mudah-mudahan nanti masyarakat kita bisa melakukan program disinfektan ini mandiri di rumah masing-masing. Nah, bahannya kan banyak pilihan sebenarnya bahannya ini kan. Nah, kita harapkan nanti masyarakat kita dapat melakukan. Anggota DPRD Sumbar ini menargetkan penyemprotan ini untuk target awal sebanyak 25 rumah warga di Kota Padang yang dilakukan selama 10 hari secara bergilir di masing-masing kecamatan. Target kita untuk saat ini adalah 25.000 rumah. Itu baru target awal. Nanti kita lihat perkembangan. 25.000 rumah itu kita mentargetkan selama 10 hari ya Bu Inji ya. Selama 10 hari. Nah, Kota Padang. Sewilayah Kota Padang, tapi kita akan sisir mulai dari daerah, misalnya sekarang kita mulai dari Kuranji. Mungkin seluruh kawasan Kuranji ini kita selesaikan dulu, baru kita pindah ke kawasan yang lain. Walaupun sebenarnya sekarang BPBD sudah menetapkan adanya red zone, zona merah bagi penyebaran COVID-19 ini. Itu ada 2 kecamatan, ada kecamatan Koto Tangah dan kecamatan Padang Timur kalau tidak salah kan. Nah, setelah dari sini kita akan berangkat ke sana, ke zona merah. Nah, lalu kenapa kita mulai dari sini? Karena inilah kawasan terpadat di Kota Padang. Nah, makanya kita mulai dulu dari kawasan Belimbing ini. Selain penyemprotan, juga dilakukan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat yang berkemungkinan mengeluarkan gejala-gejala COVID-19. Jika ada warga yang mengeluh atau terdapat gejala COVID-19, maka akan langsung diantar dengan menggunakan ambulan yang telah disediakan oleh tabir ke rumah sakit. Sebenarnya pada kegiatan kita ini, kita juga langsung ingin memonitor kondisi kesehatan masyarakat yang ada di perumahan-perumahan tersebut. Sehingga kalau ada nanti yang terkena gejala COVID-19 ini, kita langsung bisa antarkan ke rumah sakit. Nah, karena mungkin masyarakat ini semua juga tidak tahu, mungkin dianggapnya hanya demam biasa,
dia juga kadang-kadang demam itu minum obat-obat tradisional. Nah ini yang kemudian kita anjurkan nanti kalau ditemukan ibu-ibu atau bapak-bapak itu yang sakit di rumah, nanti kita akan bawa langsung ke rumah sakit. Kita sudah standby-kan ambulan yang jalan untuk pengantaran ke rumah sakit. Nah program ini kami didukung oleh PT Agri Mitra Utama Persada. PT Agri Mitra ini adalah produsen air minum mineral yang selama ini kita kenal dengan SMS. Beliau bekerja sama dengan kami dan beliau mensupport kegiatan kita ini untuk membantu masyarakat kita. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dalam sambutannya mengatakan, data terakhir warga positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 di Sumatera Barat sebanyak 14 orang. Sementara di Kota Padang, warga positif terinfeksi virus corona sebanyak 5 orang. Untuk itu perlu adanya kebersamaan dan aksi nyata untuk melawan COVID-19 ini, sehingga Kota Padang bebas dari COVID-19. Ia menegaskan dalam kondisi pandemi saat ini, tugas pencegahan harus dilakukan semua pihak, bukan hanya dari pemerintah saja, namun juga masyarakat dengan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kalau tidak salah sudah ada yang terdeteksi sekitar 16 ya, 14 dan Padang hari ini data terakhir kami itu sekitar 5 orang. Ya kan? Ini perlu semacam kebersamaan, artinya apa? Perlu kita bersatu untuk melawan COVID-19 ini. Hari ini merupakan bentuk aksi nyata kita bersatu untuk bagaimana Padang ini bebas dari COVID-19.